Enggak. Apakah kalian tahu pentingnya gender dalam dunia kerja? Hingga kini, masih banyak tantangan yang untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam lingkungan kerja. Ketidaksetaraan gender terhadap wanita pada organisasi-organisasi maupun perusahaan-perusahaan tetap saja menjadi satu isu yang belum tuntas terselesaikan. Meskipun ada beberapa tokoh wanita yang sukses dalam pekerjaannya, contohnya Margaret Thatcher yang menjadi Perdana Menteri selama kurun waktu satu dekade, dari tahun 1979 hingga 1990. Tetap saja ada keterbatasan dalam kesempatan kerja dan ada ketidaksetaraan perlakuan bagi para wanita di lingkungan kerja. Di sisi lain, ketidaksetaraan gender yang dialami wanita juga dapat ditemukan dari sisi ketidakadilan yang diterima wanita dalam pengakuan dan juga penghargaan dalam kinerja kerja yang dilakukannya. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodratif. Tahukah kalian bahwa sebenarnya kesempatan perempuan untuk mengaktualisasikan potensi dirinya semakin terbuka? Sayangnya, mempertemukan kesempatan dan keinginan perempuan dalam dunia kerja dengan kesempatan keinginan sebagai kebijakan perusahaan masih belum maksimal. Begitu juga dengan perwujudan keadilan ekonomi bagi perempuan yang masih menjadi pekerjaan rumah agar perempuan mendapat kesempatan yang adil dan setara. Faktor-faktor yang menyebabkan kesetaraan gender di dalam dunia kerja itu ada dua. Yang pertama itu TPAK Perempuan Indonesia. Konsep laki-laki yang wajib mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga merupakan salah satu penyebab masih sangat rendahnya rasio TPAK perempuan Indonesia, yaitu di bawah 1 dan lebih rendah dari TPAK laki-laki. Dari nilai rasio TPAK tersebut dapat menunjukkan bahwa masih belum tercapainya kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah kesenjangan upah yang diberikan terhadap perempuan dan laki-laki. Kesenjangan upah yang diterima laki-laki dan perempuan masih terjadi di Indonesia. Walaupun upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun karena didorong oleh regulasi kewajiban penerapan upah minimum, tetap upah pekerja laki-laki lebih besar dibandingkan upah yang diterima para pekerja perempuan. Dilihat dari rasio upah perempuan terhadap laki-laki, terjadi peningkatan menuju kesetaraan gender. Menurut informasi dan data yang saya dapat, yaitu berdasarkan United Nations Development Program atau UNDP yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Indeks Ketimpangan Gender atau GII, Singapura terendah di ASEAN sedangkan Indonesia meraih skor tertinggi. UNDP memberikan GII 0,065 poin kepada Singapura, artinya negara tersebut mempunyai pencapaian GII yang paling baik di antara negara-negara ASEAN lainnya, dibandingkan dengan Indonesia yang mendapat skor GII tertinggi di ASEAN yaitu 0,48 poin. Hal itu menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan pencapaian pembangunan gender yang belum optimal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Melalui kasus ketimpangan gender dalam dunia kerja ini, solusi yang dapat kita ambil yaitu adalah memenuhi hak-hak ketenagakerjaan, melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, memberi gaji yang sama antara perempuan dan juga laki-laki, dan memberi kesempatan jenjang karir yang sama antara perempuan dan laki-laki. Hal-hal tersebut dapat kita lakukan demi untuk mengurangi ketimpangan gender dalam dunia kerja di Indonesia. Thank you.